Oleh karena itu Al-Imamul Ghazali menjelaskan kepada kita, kata Imam Ghazali, man idda'a arba'an min ghairi arba'in, man idda'a arba'an min ghairi arba'in fahuwa kadzdzab. Kata beliau, siapa yang ngaku 4 perkara tapi meninggalkan 4 perkara. Jadi siapa yang mengaku 4 perkara, dia meninggalkan 4 perkara lainnya, maka sesungguhnya dia berdusta. Apa itu? Kata Imam Ghazali, man idda'a hubbul jannah. Siapa yang mengaku cinta kepada surga, ingin masuk ke dalam surga, walan ya'mal bit ta'ah, tapi dia tidak mengamalkan ketaatan, fahuwa kadzdzab, maka orang itu berdusta. Ya, kalau pengen masuk surga ya berarti dia apa? Dia harus beramal ketaatan, menambah taatnya, jauhin perbuatan maksiat, datang ke masjid untuk sholat, perbanyak perbuatan hasanah. Itu tandanya kalau dia betul-betul kepingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, wa man idda'a hubbun nabi, dia ngaku-ngaku cinta kepada Rasulullah. Walam yuhibbul ulama, ngakunya cinta sama Rasulullah tapi nggak memuliakan ulama. Nih orang ulama nggak dimuliakan, maka sesungguhnya orang yang memuliakan ulama adalah memuliakan aku, kata Rasulullah. Kalau memuliakan aku berarti memuliakan Allah Subhanahu. Coba-coba ganggu orang alim, coba-coba ganggu ulama, maka dia ganggu aku dan juga ganggu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang cinta sama Nabi, maka muliakan ulama. Dan juga wal fuqara, cinta juga kepada orang fakir miskin. Makanya kita hidup ini disuruh lihat ke bawah di dalam urusan dunia. Kalau urusan akhirat dilihat ke atas. Kalau urusan dunia lihat ke bawah. Alhamdulillah masih ada yang lebih susah dari saya. Supaya apa? Supaya kita pandai-pandai bersyukur. Habis itu cinta, kasih sayang kepada orang yang nggak punya. Kalau kita dengak aja urusan dunia ke atas, akhirnya kita nggak ada syukur-syukurnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau urusan ibadah boleh nengok ke atas, Masya Allah ini orang luar biasa, kecil-kecil umur 12 tahun nggak hafal Quran. Itu buat ukuran kita, Masya Allah ini anak muda rajin banget ke masjid, sholat 5 waktu berjamaah. Saya udah tua kayak begini, sholat di rumah aja. Itu yang jadi ukuran kalau buat akhirat. Tapi kalau buat dunia, lihatlah ke bawah kita, masih banyak orang yang susah di bawah kita. Supaya apa? Kita gampang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah, dia akan memuliakan ulama, dia akan cinta kepada fakir miskin. Kalau itu nggak ada, maka bahwa kadzdzab, orang itu pendusta, bohong. Yang ketiga, waman idda'a khaufun nar, dia ngaku dia takut sama neraka. Takut sama neraka. Kita kalau ditanya takut sama neraka, pasti jawabannya takut. Takut kita. Walan yatrukul ma'asi. Tapi kita ngomong takut neraka, kita nggak pernah ninggalin perbuatan maksiat. Kita kan nggak sadar setiap hari maksiat. Maksiat kecil kita banyak, yang kita anggap remeh dah. Sholat lah, kan kita anggap sholat, begitu dipanggil biasa aja. Ternyata lewat sholat waktunya, akhirnya nggak sembahyang. Itu hari ya Allah nama kita dicatat di pintu api neraka. Masa nggak mau sadar-sadar? Katanya apa, ngaku bahwa saya takut sama neraka, tapi perbuatan yang mendekati ke neraka kita lakuin. Malah kita beli tiket buat masuk ke neraka. Apa tiketnya? Itu tadi nama kita dicantumkan di pintu api neraka lantaran kita melur-melur sholat, akhir sholatnya lewat. Nah orang dulu, orang soleh itu ketinggalan jamaah, sholat jamaah aja nangis. Begitu sholat jamaah selesai, dia nggak dapat, nangis dia. Kalau kita mah jamaah kagak nangis, ketinggalan waktu juga kagak nangis. Tuh kalau kita tuh. Kenapa? Memang hati kita sudah mati. Maka hidupkan dengan sekarang pelan-pelan hidupin. Yang keempat, waman idda'a hubbullah, dia ngaku cinta sama Allah nih orang.
Kita kan ngaku nih, cinta sama Allah, cinta. Kalau ditanya rame-rame, cinta sama Allah, cinta, gitu kan. Yasku minal balwa, tapi dia mengeluh dengan ujian yang Allah berikan pada dirinya. Kata cinta sama Allah, begitu diuji ngeluh mulu. Begitu ngeluhnya di status WA lagi. Ya Allah, bahaya ini. Makanya bukan tambah beres urusannya, tambah ruwet, tambah sumpek. Keluh kesah yang ada di hati ditempel di dinding Facebook lah, di dinding WA lah. Ya pantas aja masalahnya gak kelar-kelar. Jadi waman idda'a hubbullah, dan barang siapa yang mau ngaku cinta kepada Allah, wa yasku minal balwa, tapi dia ngeluh dengan ujian yang Allah berikan kepada dirinya, fahuwa kadzab, maka itu orang pendusta. Karena orang cinta itu kalau diuji nggak akan ngeluh. Yang ada kalau diuji dia membuktikan kalau dirinya mampu menerima ujian apapun dari kekasihnya. Dan seorang kekasih itu tidak menguji kecuali pengen tahu sampai di mana kecintaannya. Kalau kita diuji sama Allah Ta'ala, itu menunjukkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik sebuah ujian tersebut. Maka diuji sama Allah, itu lantaran Allah cinta. Di balik sebuah ujian tersebut ada ampunan dan pahalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Imam Ghazali.